Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi. Jadi, apa itu transformasi? Kalau dari kata-katanya, transformasi kita bandingkan dengan kata yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Transformasi itu yang depan-depannya ada transnya, transmigrasi, kemudian transportasi gitu ya. Jadi apa itu? Artinya trans berarti perpindahan. Jadi ada titik awal, misalkan transportasi. Kalian menggunakan transportasi bus dari kota A ke kota B. Titik awalmu adalah kota A. Kemudian kamu menaiki bus gitu ya, pakai alat transportasi bus menuju kota B. Maka dari titik awal A berubah posisi jadi ada di titik B, titik tujuannya. Nah, untuk di sini transformasi dalam matematika juga seperti itu. Perpindahan berarti apa yang dipindah? Bisa perpindahan titik, perpindahan garis, perpindahan letak bangun. Kemudian dari macam-macam perpindahan itu, cara memindahkannya atau cara transformasinya itu ada 4. Bisa dipindah atau bisa dipetakan berdasarkan caranya, yaitu yang pertama translasi. Translasi itu adalah pergeseran, jadi dipindahnya dengan cara digeser. Kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Jadi kalau misalnya pencerminan, kamu bercermin, kamu di depan kaca, di depan cermin, maka bayanganmu atau dirimu itu seolah-olah berpindah ke dalam kaca tersebut gitu ya kan. Jadi ada bayangannya. Kemudian yang ketiga adalah rotasi atau pemutaran. Jadi dipindah dengan cara diputar. Kemudian dilatasi, yaitu pembesaran atau pengecilan. Jadi atau ada sebuah bangun kemudian diperbesar atau diperkecil. Sekarang dari keempat ini kita belajar dulu yang pertama, yaitu translasi. Dari sebelum mempelajari transformasi ini, yang harus kalian ingat adalah tentang matriks, materi sebelumnya. Jadi ini ada hubungannya dengan matriks, namanya nanti di sini kalian akan dapat, yaitu matriks transformasi. Nah, itu yang harus kalian hafal. Itulah ibaratnya rumusnya. Kalaupun kalian tidak bisa menghafal atau susah menghafal, kalian harus paham konsepnya menggunakan diagram kartesius atau bidang kartesius. Dari situ kalian bisa memanfaatkannya kalau susah menghafalkan matriks transformasi. Tapi dalam penjumlahannya dan dalam transformasinya, mau translasi, refleksi atau rotasi, itu pasti ada namanya matriks transformasinya, dan itu kalian wajib tahu. Sekarang kita ke pergeseran. Jadi apa itu pergeseran atau translasi? Jadi translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah yang sama dan jarak yang sama pula. Jadi memindahkannya kalau ada suatu bangun, misalkan segitiga seperti ini. Nah, titik A, B, C pada segitiga yang warna oranye itu adalah segitiga awalnya atau yang kita gambar pertama kali. Kemudian ada di situ yang ada tanda kayak koma, tanda petik di sini. Ini namanya aksen. Jadi A aksen, C aksen, B aksen, ini adalah bayangan titik setelah ditransformasi sepanjang D ke D aksen dan setinggi atau naik ke atas dari D ke D aksen, seperti itu. Nah, harus yang diingat lagi di dalam translasi ini adalah notasinya. Jadi nanti kalau diketahui titik A X, Y, kemudian ada bentuk seperti ini, T sama dengan AB, berarti ini artinya T ini adalah translasi. Jadi setiap transformasi mempunyai kode-kode sendiri.
Begitu juga dengan refleksi, rotasi, ataupun dilatasi. Jadi nanti kodenya lain. Kalau untuk translasi berarti T. Jadi kalau ada titik A, X, Y, kemudian di T sama dengan A, B, itu artinya ada titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka dia mempunyai bayangan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini. Ini kan perpindahannya atau translasinya, pergeserannya itu sejauh ini loh, sejauh D dan D aksen. Ini digeser, panjangnya B ke B aksen itu sama dengan panjangnya D ke D aksen. Begitu pula yang C. C ini panjangnya sama dengan ini. Semuanya sudah didapat. Maka kita bisa deteksi di sini. Titik A ini A yang awal yaitu 2, negatif 1. Kemudian ditranslasi sejauh D ke D aksen yaitu berapa tadi? Gesernya ke sini berapa langkah sih? Dari 1 ke 4. 1, 2, 3. Berarti T-nya itu kalau kita buat seperti ini, maka T-nya 3, X-nya, dan naiknya adalah 1. Nah, seperti ini. Translasi ditranslasikan oleh 31, maka dia berubah di A aksennya itu bayangannya setelah ditranslasi berada di koordinat X-nya 5, kemudian ini A aksennya 5,0. Apa hubungannya titik awal ini dengan translasinya, dengan matriks transformasi untuk translasi ini? Apa? Maka kita dapat ketahui dari 2 di sini posisinya yang sama. Ingat untuk matriks ya kan? Jadi namanya translasi digeser berarti dijumlahkan 2 ditambah 3, 5, negatif 1 ditambah 1 ke 0. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Jadi untuk mencari titik A, X, Y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, maka dijumlahkan. Jadi dijumlahkan saja. Yang penting kita tahu berapa translasinya atau matriks transformasinya untuk translasi ini berapa. Kalau sudah tahu tinggal dijumlahkan saja titik-titik awalnya. Nanti akan didapatkan. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, dari contoh soal ini titik A 4, negatif 6 ditranslasikan oleh T sama dengan 1,4. Tentukanlah bayangan titik A. Mudah, kita ikuti saja cara yang pertama tadi. Seperti apa? Titik A-nya, titik A 4, negatif 6. Kemudian translasinya ditranslasikan oleh gitu ya, kita gunakan notasinya 1,4 akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Berapa dia? Kita jumlahkan saja dengan menggunakan aturan matriks yaitu 4 titik awalnya negatif 6, kita tutup seperti penjumlahan matriks ditambah 1, 4. Maka di sini kita dapat A aksen yaitu X aksen, Y aksen sama dengan kita jumlahkan saja yang seletak, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 4 ditambah 1, 5. Negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Maka kita sudah mendapatkan nih bayangan titik A yaitu A aksennya adalah berapa? 5, negatif 2. Seperti itu. Mudah ya kalau untuk translasi.
Kemudian ini yang ditranslasikan adalah berupa titik. Lalu bagaimana kalau untuk yang seperti gambar segitiga tadi? Segitiga tadi kan punya 3 titik. Ya ditranslasikanlah satu-satu titiknya. Pertama titik A dulu, kemudian titik B, kemudian titik C, dan seterusnya gitu. Kemudian apalagi Bu yang bisa ditranslasi? Ada, yaitu sebuah garis. Jadi garis bisa ditranslasi atau bisa dipindah tempatkan atau bisa digeser, yaitu contohnya seperti ini. Misalkan soalnya Ibu tuliskan, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurang 3 oleh translasi apa notasinya? Translasinya yaitu T sama dengan 2, 3. Nah, ini langkahnya tidak satu langkah tinggal menjumlahkan seperti titik, tapi kita 2 langkah ini ya. Harap diperhatikan baik-baik di sini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mencari bayangannya, yaitu X aksen dan Y aksen. Maka karena di sini titik, anggaplah titik-titik pada garis ini adalah titik X, Y. Maka bayangannya yang pertama kita cari X aksen, Y aksen sama dengan titiknya kita misalkan X dan Y. Ditambah translasinya berapa? 2, 3. Maka kita dapatkan X ditambah 2, Y ditambah 3. Ini adalah X aksennya. Nih kalau kita ikutin, ini kan penjumlahannya. Kemudian ini adalah hasil akhirnya. Maka kita dapat yang sesuai ya. Kita dapat yang seletak X aksennya itu sama dengan X ditambah 2. Kemudian Y aksennya itu adalah Y ditambah 2. Sudah dapat, ini kita dapat persamaan yang ke-1. Sekarang ini adalah persamaan yang ke-2. Sekarang ini belum selesai sampai di sini. Ingat bahwa ini bikin garis dulu. Ingat bahwa persamaannya tadi garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah, kita akan mensubstitusikan nilai dari yang kita hitung tadi ke dalam garis yang kita translasi atau dari soal yang di awal. Maka caranya seperti apa? Di sini di soal ini kan Y, di sini X, tidak ada X aksen dan Y aksen. Maka kita ubah dari persamaan yang 1 kita dapat dan persamaan 2 yang kita dapat, kita ubahlah dia ke dalam bentuk Y dan X sehingga nanti kita bisa mensubstitusikannya. Sekarang kita ubah dari yang persamaan pertama. X aksen sama dengan X ditambah 2. Maka tinggal dipindah-pindah seperti itu. Kalau kata kalian ya kan, untuk memudahkan, maka di sini X-nya sisakan di sini saja supaya dia tetap positif. Maka di sini X aksen negatif 2-nya plus 2, maka di sini menjadi negatif 2. Maka kita sudah dapat satu nih, bahwa X-nya itu adalah, atau kita buat sini saja, X-nya yang di sebelah kanan sama dengan X aksen dikurang 2. Ini yang akan kita substitusikan nanti. Sekarang dari persamaan yang kedua yang di sini. Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Maka kita sisakan Y di sini. Y aksen dikurang 2. Atau kita buat di sini Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Maka ini yang akan kita substitusikan ke persamaan awal. Seperti apa cara mensubstitusikannya?
Kita ganti saja X dengan X aksen dikurang 2 dan Y dengan Y aksen dikurang 2. Kita ganti langsung saja di sini. Y-nya Y aksen dikurang 2 kan, maka Y aksen dikurang 2 sama dengan 2 dikali buka kurung X aksen dikurang 2 dikurang 3. Maka Y aksen dikurang 2 sama dengan, ini dikalikan ke dalam, 2X dikurang 4 dikurang 3. Maka kita dapat nih, kita sisakan saja Y-nya sendirian. Y aksen sama dengan, ini lupa aksennya, sama dengan 2X aksen dikurang 4 dikurang 3, langsung saja negatif 7 ini, maka supaya hilang plus 2. Jadi Y aksen sama dengan 2X aksen min 7 plus 2 min 5. Sudah sampai di sini selesai. Maka bayangannya adalah, maka bayangan garisnya adalah Y sama dengan, kalau sudah selesai menghitung aksennya dibuang saja, tidak perlu ditulis lagi gitu ya. Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, Ibu harap dari penjelasan Ibu ini kalian bisa memahami, dan silahkan cari contoh-contoh soal di buku-buku yang lain atau di internet atau di mana saja yang memudahkan kalian untuk berlatih lebih banyak lagi soal-soal yang lain atau variasi soal yang lain, terutama untuk translasi yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian belajarnya semangat dan teruslah perbanyak membaca dan literasi buku atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.